Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indris Tiarini dari kelas 11 MIPA 3, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi manusia. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan mempertahankan jenisnya. Pertama, struktur reproduksi laki-laki. Di sini ada dua gambar. Untuk gambar ini adalah organ reproduksi laki-laki yang tampak dari samping dan yang ini tampak dari depan. Bagian pertama, penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Lalu skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu uretra adalah saluran dalam penis yang berfungsi sebagai ekskresi urin dari kandung kemih dan sebagai saluran ejakulasi. Lalu vas deferens, tempat bergeraknya sperma menuju ke vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Lalu kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan ada kelenjar bulbouretral berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan pH asam urin pada uretra. Selanjutnya, struktur reproduksi wanita. Di sini juga ada dua gambar. Untuk gambar ini adalah organ reproduksi wanita yang tampak dari depan dan yang ini tampak dari samping. Bagian pertama, vagina adalah saluran dengan dinding berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Berfungsi sebagai saluran kelahiran dan sebagai tempat kopulasi. Lalu serviks adalah bagian bawah rahim hubung ke vagina. Berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya, ovarium berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Selanjutnya, uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya, tuba falopi. Terdapat sepasang kanan dan kiri. Berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi. Lalu klitoris, tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Lalu labium minora atau bibir kecil. Bagian dalam terdapat lipatan-lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Lalu labium mayora atau bibir besar. Lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mos pubis. Fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Selanjutnya, spermatogenesis. Sperma dibentuk dari proses ini di testis. Spermatogenesis diawali dengan membesarnya masing-masing sel spermatogonium. Kemudian terjadi sinopsis dan duplikasi kromosom sehingga terbentuk tetrat. Sel ini yang disebut dengan spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua sel spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Satu sel spermatosit sekunder mengandung kromosom X dan sedangkan satunya mengandung kromosom Y. Kedua spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga terbentuk 4 sel spermatid yang bersifat haploid.
spermatid mengalami proses pematangan dan diferensiasi menjadi sel spermatozoa yang haploid, yang fungsional. Spermatozoa fungsional dapat melakukan fungsinya dalam proses pembuahan. Selanjutnya, oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum. Oogenesis diawali dengan pembentukan oogonium yang bersifat diploid, yang akan bermitosis dan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder, badan polar. Kemudian pada akhir meiosis 2, oosit sekunder dihasilkan satu sel oosit dan satu badan polar sekunder. Kemudian, badan polar primer akan menghasilkan dua badan polar sekunder. Jadi, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan satu ootit dan 3 badan polar. Dan selanjutnya mengalami pertumbuhan sel telur yang masak, sedangkan 3 badan polar sekunder lainnya akan hancur. Selanjutnya, menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Siklus menstruasi pertama, fase menstruasi. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Fase kedua, fase praovulasi atau fase folikular. Disebut fase ini karena kelenjar pituitari melepaskan hormon FSH. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Ketiga, fase ovulasi. Fase ini adalah fase puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi sebelumnya. Fase ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus, di mana sel yang dilepaskan tersapu ke tuba Fallopi oleh silia fimbriae. Keempat, fase pasca ovulasi atau fase luteal. Disebut begitu karena fase ini terbentuk korpus luteum pada ovarium. Itu merupakan bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron. Fase ini dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Selanjutnya, kehamilan atau genetasi. Kehamilan terjadi ketika ada fertilisasi. Jika salah satu sel sperma masuk ke tuba Fallopi dan bertemu sel telur yang telah menampik, maka terjadi pembuahan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Pada manusia berlangsung kira-kira 38 bulan. Awalnya, blastosit terbagi menjadi 3 bagian antara lain tropoblas atau sel-sel terluar, embrioblas atau sel-sel bagian dalam, dan blastosel, rongga yang berisi cairan. Jika yang membuahi berkromosom Y, maka akan menjadi anak laki-laki, dan jika berkromosom X, maka akan menjadi anak perempuan. Pada usia kehamilan 4 minggu, jantung akan mulai berdetak dan otak akan mulai berkembang. Usia kehamilan 5-6 minggu akan ada beberapa tonjolan akan menjadi kaki dan tangan. Lalu ekor embrio akan menyusut. Setelah 8 minggu, embrio membentuk berbagai organ dengan pesat. Lalu selanjutnya janin akan berkembang sempurna dan berat badannya terus bertambah menjelang kelahiran. Setelah sekitar 38 minggu setelah pembuahan, kepala janin menjungkir ke bawah. Kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Proses terjadinya pertama, pembukaan dan pemipian serviks atau leher rahim, dilanjutkan dengan dilatasi sempurna, lalu ekspulsi atau pengeluaran bayi. Kontraksi yang kuat dan terus-menerus
mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Lalu keluarnya bayi berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi besar. Hormon yang berperan pada proses kelahiran 1. Relaksasi. Korpus luteum dan plasenta berfungsi melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul saat terjadi kelahiran. 2. Estrogen dihasilkan oleh plasenta dengan fungsi menurunkan jumlah hormon progesteron sehingga kontraksi dinding rahim bisa berlangsung. 3. Prostaglandin dihasilkan oleh membran ekstraembrionik dengan fungsi meningkatkan kontraksi dinding rahim. Membran ekstraembrionik yang dimaksud adalah kantung kuning telur, amnion, karion, dan tois. 4. Oksitosin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis ibu dan janin. Fungsinya juga meningkatkan kontraksi dinding rahim. Selanjutnya, metode KB atau keluarga berencana. Metode KB ada 4 jenis. Pertama, metode alami. 2. Metode perlindungan. 3. Metode hormonal. 4. Metode kontrasepsi permanen. Metode alami ada 3, yaitu A. Coitus interruptus atau senggama terputus. Metode ini dilakukan dengan mengeluarkan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. B. Sistem kalender atau pantang berkala. Bila ingin menunda kehamilan, maka pada saat tubuh memasuki masa subur, menunda keinginan berhubungan intim dengan pasangan. C. Metode amenorelaktasi. Metode ini menggunakan cara menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan, tanpa tambahan makanan apapun dengan syarat ibu belum kembali kesuburannya atau menstruasi. 2. Metode perlindungan, yaitu A. Kondom digunakan pada penis pria untuk mencegah sperma bertemu sel telur ketika terjadi ejakulasi. B. Spermatisida, bahan atau substansi yang dapat menonaktifkan sperma sebelum sperma masuk ke rongga rahim. Cup cervix atau vagina diafragma. Lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum senggama. Berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma membuahi sel telur. IUD atau AKRD. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara masukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Kedua alat ini bisa mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Ketiga, metode hormonal, yaitu A. Pil KB. Jenis pil ini ada 2, yaitu mini pil, yaitu alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. Kedua, pil kombinasi, yaitu alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Keempat, metode kontrasepsi permanen, itu sterilisasi. Jenis sterilisasi ada 2, yaitu vasektomi dan tubektomi. Vasektomi merupakan proses pemotongan vas deferens, dan tubektomi, yaitu pemotongan dan pengikatan saluran tuba falopi sehingga ovum tidak memasuki uterus. Selanjutnya, kelainan pada sistem reproduksi. Kelainan sistem reproduksi pada laki-laki, salah satunya hipospadia, adalah sebuah keadaan yang diderita sejak lahir, di mana uretra atau saluran tempat urin mengalir dari kandung kemih menuju keluar tubuh berada pada bagian bawah penis, dan ada kelainan pada sistem reproduksi wanita, salah satunya infertilisasi atau kemandulan, disebabkan oleh kerusakan pada ovarium karena infeksi, racun, atau sinar radioaktif sehingga pembentukan ovum terganggu. Penyumbatan pada tuba falopi, gangguan sistemik misalnya gangguan hormon,
diabetes mellitus, dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.